Pak Menteri, satu hal yang berkali-kali dinyatakan dalam berbagai diskusi dan berbagai pertemuan di DPR dan berbagai pertemuan di kabinet adalah soal krisis energi. Kita selalu berpikir kita dulu masih kaya minyak. Posisi kita sekarang itu seperti apa kita? Iya, itu satu pandangan yang menurut saya melenakan masyarakat. Seolah-olah kita masih kaya raya segala macam. Padahal sebetulnya migas kita itu 12 tahun lagi mungkin habis. Migas kita 12 tahun lagi habis minyak. Gas mungkin masih agak panjang, bisa 30 tahunan. Batu bara barangkali 60 tahun masih ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menemukan cadangan-cadangan baru. Yang juga melenakan adalah kita itu dulu mengelola migas dengan cara sama seperti kita masih menjadi eksportir, masih surplus, terus tidak ada perubahan. Ternyata sekarang kita sebenarnya mendekati net importer. Sudah net importer. Sejak 2007-2008 gitu ya. Sudah net importer dan gapnya makin besar karena cadangan makin turun, produksi makin turun, tapi kemudian konsumsi meningkat. Gitu. Jadi kalau kita mengandalkan fosil semata-mata, sudah pasti kita akan mentok. Nah, kenapa krisis? Karena seharusnya, dan itu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Energi, fosil itu dikelola dengan lebih hati-hati, lebih di reserve, lebih disimpan. Kemudian yang digenjot adalah energi terbarukan. Energi terbarukan itu energi yang sumbernya dari hidro, dari air, dari angin, dari matahari, dari tanaman, sampai pada geothermal. Ini yang karena menurut pandangan saya, semakin saya observasi itu, kita terperangkap pada cara mengelola sangat pragmatis, menjalankan apa yang mudah, bukan apa yang perlu gitu. Menjalankan apa yang mudah, bukan apa yang perlu. Nah, yang mudah ya tadi diambil saja apa yang ada, kita konsumsi. Ya, tetapi kan masalah terus-menerus akan timbul. Turun, kemudian kita import rata-rata 2 triliun tiap hari, lalu kemudian kita tambah lagi subsidi. Betul. Bebannya. Nah, yang perlu adalah sebetulnya membangun true kapasitas nyata. Apa itu? Nomor satu, sumbernya sebisa-bisanya harus dari dalam. Kalau kita terus-menerus bergantung pada impor, artinya bukan sumber dari dalam. Padahal kapasitas potensi sumber daya untuk energi terbarukan begitu besar gitu. Nah, saya mau bicara tentang energi terbarukan. Saya sudah lama sekali mendengar ini dan sudah sering mendengar ini, tapi kita belum ada tanda-tanda we are going nowhere. Iya. Kira-kira gimana? Skepticism itu sangat tinggi. Ketika kita menyebut itu langsung bicara ngomong doang. Tapi saya tidak bisa menjawab lebih daripada mengatakan ya waktu yang akan membuktikan kita serius nggak membangun ini. Langkah pertama misalnya saya sudah mengusulkan pada sidang kabinet dan sudah memberi signal kepada parlemen bahwa struktur budget APBN tahun depan harus berubah total. Jadi akan ada dana yang dialokasikan. Mudah-mudahan. Dan rasanya komisi itu juga memberi satu endorsement. Begitupun Pak Presiden, Wakil Presiden, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan sudah mengatakan, ya kita support. Kenapa diperlukan budget besar? Karena tidak seperti fosil energi yang marketnya sudah terbentuk. Ini marketnya belum terbentuk. Karena itu tugas pemerintah menciptakan demand, mendorong industri, bahkan memberi stimulus. Walaupun harganya lebih mahal, harus itu perlu stimulus. Betul. Stimulusnya berupa bisa fiskal, bisa subsidi, bisa juga dorongan membangun industri gitu. Ini akan menjadi periode pembuktian. Saya kira kalau 3-4 tahun ke depan periode pemerintahan ini kita kerjakan dengan baik, baru akan terasa. Dan saya boleh bersyukur, kita boleh bersyukur karena baru merupakan statement saja. Dan melihat banyak peminat, banyak sekali. Tidak hanya investor komersial, tapi juga investor yang sifatnya multilateral funding. Ini kadang-kadang yang begini ini janji-janji seperti agak palsu ketika kemudian rakyat merasa kita tetap kaya, padahal mestinya kita sudah tahu bahwa tidak lagi gitu. Yang paling enak jadi pemimpin politik kan memang populis gitu ya, sambil menunggu. Populis dan ngomong terus. Kan nanti 5 tahun lagi sudah bukan saya misalnya. Iya. Tapi menurut saya mood pemerintahan kita ini berbeda. Jadi saya kira sejak awal Presiden, Wakil Presiden berani memutuskan hal-hal yang tidak populis. Misalnya soal subsidi kan. Itu betul. Nah subsidi itu sekarang mungkin dalam 2-3 tahun baru terasa manfaatnya. Ini juga sesuatu yang tidak populis memang. Merubah mindset itu sulit, tapi
rasanya suasana ini harus kita manfaatkan. Oke, Pak Menteri, saya ingin sebelum saya lupa, kita ini ekonomi slowdown. Ini sebuah krisis atau bagaimana menurut Anda? Menuju sebuah krisis atau gimana? Saya bukan ekonom yang ngerti betul makro gitu, tapi feeling saja nih. Ini yang disebut growing pain juga. Nah, growing pain. Situasi sekarang sedang mengetes seberapa konsisten pemerintah memasuki masa-masa sulit. Misalnya terhadap sektor saya, betul nggak subsidi itu mau dijaga kelangsungannya dengan pola seperti ini gitu. Mudah-mudahan kita tidak terjebak atau tergoda pada balik ke pendekatan populis tadi. Nah, mengenai ekonomi sekarang, coba saya bayangkan ya. Kalau dalam 2-3 tahun kita bisa jaga ini situasi, maka 3 tahun yang akan datang banyak sekali infrastruktur yang selesai dikerjakan, dan itu adalah fondasi bagi tumbuhnya ekonomi gitu. Sekarang jangka pendek barangkali saja memang karena tekanan global agak turun, tapi akan ketemu bottom line-nya di mana gitu. Begitu tek sampai pada bottom line, inilah saatnya kita bangkit gitu. Saya ingat tulisan Renald Kasali. Ya, saya juga membaca itu soal perubahan. Karena kita harus berubah dan melakukan perubahan, kita hanya butuh kesabaran 3 tahun dari sekarang. Baca juga. Saya baca itu. Dan mudah-mudahan itu yang akan terjadi, artinya. Tapi tadi diperlukan satu optimisme bahwa yang namanya perubahan itu memang agak pahit di depan, tapi mudah-mudahan memberi manfaat jangka panjang. Satu lagi Pak Menteri, yang terakhir soal Pertalite, itu kapan ya? Pertalite bukan masuk kelompok subsidi BBM bersubsidi. Betul. Karena itu diserahkan pada korporasi, dan kami hanya memberi pertimbangan, cari timing yang kira-kira masyarakat itu sedang happy, tidak sedang tertekan. Jadi saya dengar kemungkinan habis Lebaran akan diluncurkan. Mudah-mudahan sih itu memberi pilihan kepada masyarakat. Pak Dirman, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Saya masih berharap kita akan bicara lebih panjang lebar dalam kesempatan berikutnya, karena betul saya tunggu-tunggu Anda karena beberapa langkah yang sebetulnya perlu diketahui oleh publik. Terima kasih. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita dalam DBS To The Point episode kali ini bersama Menteri SDM Sudirman Said. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa minggu depan.